Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Fajar Prasetyo akan mempresentasikan tugas pelakuan panas yaitu annealing, homogenizing, dan hardening. Kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, fungsi perlakuan panas termal sebagai bagian proses manufaktur. Yang pertama, pelunakan atau annealing. Fungsinya mempersiapkan bahan logam sebagai produk setengah jadi agar layak diproses berikutnya. Berikutnya penyeragaman atau homogenizing. Memperbaiki sifat mampu pengerjaan panas yang umum dilakukan pada ingot hasil pengecoran. Yang terakhir pengerasan hardening. Fungsinya mempersiapkan bahan logam sebagai produk jadi agar memiliki sifat mekanis yang optimum. Selanjutnya annealing. Pemanasan sampai temperatur sedikit di atas alpha sampai Y, A3 hypotektoid stills dan A1 hyperektoid stills yang diikuti oleh pendinginan lambat di dalam dapur. Ini adalah kegunaannya membulatkan cemented, preutectoid atau karbida lainnya sehingga memperbaiki keuletan baja, menghasilkan kekerasan atau kekuatan yang minimum sehingga mudah dilakukan deformasi pada pekerjaan dingin. Berikutnya menghilangkan struktur martensit pada baja paduan yang mungkin terbentuk akibat pendinginan relatif cepat melewati transisi alpha sampai Y sampai alpha. Biasanya dilakukan pada baja yang akan dipasok ke pasaran. Ini adalah gambar prosesnya. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga terjadi pembulatan cemented preutectoid bentuk networks pada batas butir. Berikutnya homogenizing. Homogenizing adalah pemanasan pada temperatur tinggi di fase austenit Y, jauh di atas titik kritis A3 dan A cemented. Fungsinya bertujuan untuk menghilangkan efek segregasi kimia akibat proses pembekuan lambat ingot atau billet. Kemudian memperbaiki mampu pengerjaan panas atau hot workability, dan ini adalah prosesnya. Ini penuangan logam cairnya masuk ke dalam ingot dan akan terjadi segregasi kimia sebelum pengerjaan panas. Maka segregasi kimia ini akan hilang ketika proses homogenizing dilakukan. Berikutnya pelakuan pelunakan. Ini adalah diagram FEC pada saat pelakuan pelunakan. Ini gambarnya, ada proses-prosesnya. Langsung berikutnya, selanjutnya pengerasan atau hardening. Fungsinya membentuk struktur sheet atau bainit yang memiliki kekerasan tinggi. Selanjutnya, pengerasan hardening terdiri dari 3 tahap operasi. Yang pertama pemanasan heating. Pemanasan heating dibagi menjadi 3 bagian. Bagian awal disebut preheating. Di antara temperatur yang dibutuhkan 550 sampai 650 derajat Celcius. Kemudian final heating 900 sampai 1050 derajat Celcius, dan yang terakhir soaking. Kemudian menuju ke proses quench atau quenching, pendinginan cepat oleh media pendingin seperti oli, air, lelehan garam, semprot gas atau udara. Dan yang terakhir temper atau tempering, pemanasan kembali pada temperatur lebih rendah antara 150 sampai 600 derajat Celcius sekali atau berulang. Dan ini gambarnya. Karena logam atau baja akan masuk ke heating furnace atau tungku ya. Kalau biasa disebut di pabrik saya furnace. Itu masuk ke furnace, suhunya
antara preheating 550 derajat sampai 650 derajat Celcius, kemudian masuk ke final heating, kemudian soaking, dan ke area quenching bed. Ini isinya adalah air biasanya kalau di pabrik saya itu dilakukan pendinginan, kemudian masuk ke tempering bath, semacam furnace tapi bukan tungku ya, bukan furnace, bukan oven ya, oven sih tapi derajatnya lebih rendah temperaturnya, antara 150 sampai 600 derajat Celcius. Bisa sekali atau berulang tergantung prosesnya. Next, siklus thermal. Di sini siklusnya temperatur, ini temperatur dan ini waktunya. Jika masuk ke preheating, baja akan memuai dan perlahan masuk ke final heating, kemudian ke holding ini untuk menahan strukturnya, struktur kekerasan, kemudian masuk ke quenching dan masuk ke temper, kemudian ke temper 2. Kemudian lanjut tahap pemanasan. Hal-hal yang perlu diketahui. Hal-hal yang perlu diketahui antara lain perbedaan temperatur antara bagian dalam dan permukaan akibat hambatan panas menyebabkan perbedaan permuaian volume. Kemudian baja menyusut sampai 4% volume pada kenaikan temperatur mencapai transformasi austenite. Hal-hal yang perlu dikontrol saat tahap pemanasan. Pertama, lakukan preheating pada temperatur sekitar 550 sampai 650 derajat Celcius untuk mengeliminasi distorsi yang mungkin timbul akibat pemanasan. Kemudian kecepatan pemanasan harus dikontrol agar tidak menimbulkan gradient temperatur yang sangat curam antara bagian dalam dan permukaan. Ini ada tabelnya atau siklus saat tahap pemanasan dan saat melakukan preheating yang kanan. Langsung selanjutnya, kemudian masa-masa yang harus diperhatikan, efek distorsi dan keretakan. Yang kedua, kandungan elemen pada permukaan komponen, dekarburisasi dan oksidasi, sisa-sisa austenit, dan yang terakhir pengkasaran dan ketidakragaman mikrostruktur. Selanjutnya, distorsi dan keretakan. Penyebabnya antara lain tegangan sisa akibat machining atau pekerjaan dingin sebelum perlakuan panas. Yang kedua, tegangan thermal atau thermal stresses akibat perbedaan laju pemanasan atau pendinginan antara permukaan dan bagian dalam. Yang terakhir, tegangan akibat transformasi fasa atau perubahan fasa atau yang disebut seringkali transformation stresses pada waktu pendinginan. Next, dua bentuk distorsi komponen. Ini bentuk distorsi komponen ada dua. Yang pertama sebelum perlakuan panas dan setelah perlakuan panas. Untuk berikutnya, catatan distorsi komponen. Distorsi yang dapat dihindarkan. Yang pertama, cara pelakuan panas yang buruk, sebab-sebabnya kesalahan penggunaan media quench, kesalahan pemilihan material. Kemudian distorsi yang tidak dapat dihindarkan atau tidak dapat diperbaiki, antara lain perubahan mikrostruktur pada waktu pengerasan thermal dan temper. Yang kedua, tegangan thermal akibat kontraksi volume. Dan itu saja dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.